itu bagaimana dan sebagai apa, Bu? Ya, dari Kalau aku sebagai Sarah suka berperannya sebagai Rahayu. Jadi Rahayu ini di film Seni Mama Kasih itu menjadi salah satu sahabat Kalis yang dia itu punya banyak sekali masalah dalam hidupnya. Lebih ke mungkin kalau misalkan itu tuh mewakili siapa, mungkin buat orang-orang yang atau khususnya wanita-wanita di luar sana yang nggak punya privilege untuk sekolah, untuk kuliah, untuk bekerja, tapi dia punya tanggung jawab yang lebih besar karena kesalahannya dia sendiri atau karena lingkungannya dia sendiri yang membentuk dia sebagai menjadi orang yang punya banyak problem. Jadi itu dia Rahayu. Halo, terima kasih semuanya. Terima kasih juga Mbak pertanyaannya. Aku Febi Rastanti di sini berperan sebagai Mbak Kalis Mardiasi. Di sini peran gimana Mbak? Gimana Mbak Kalis? Kalis ini orang yang tahu apa yang dia mau, punya cita-cita yang tinggi juga, terus dia bekerja keras, ambisinya juga sangat tinggi dalam memperjuangkan cita-citanya. Terus Kalis ini orangnya agak gengsian. Jadi anti tuh yang namanya nanyain kabar cowok duluan. Jadi kalau belum dikabarin kayak cuma bisa misu-misu. Dia sebenarnya gimana sih sama aku, tapi nggak melakukan apa-apa. Kebanyakan wanita pada umumnya. Kurang lebih kayak gitu sih. Karakternya enggak, kebetulan kita doang yang main. Ada tuh Mas Agus sama Mbak Kalis juga main jadi cameo, mungkin gimana sih experience-nya? Jadi ini sebagai warga satu dan warga dua ya. Kalau di skrip tuh nggak ada namanya. Karakter warga satu seperti apa Mbak yang marah-marah? Sebagai ibu-ibu pada umumnya yang senggol bacok. Kalau saya karena dapat scene yang lebih banyak daripada Kalis, saya itu di film ini jadi cameo tapi sebagai penjaga toko perabot gitu. Jadi itu peran yang sangat ya apa ya? Kamu banget sebenarnya. Ya, itu sekrup sinema lah, ada atau tidaknya itu tidak berpengaruh. Untuk karakternya sendiri Kak Febi gitu sama dengan karakter Kalis, perbedaannya atau persamaannya apa aja sih mungkin? Di real life ya? Iya, di real life ya. Maksudnya aku sama Karakter karakternya, Kalis. aku dan karakter Kalis. Persamaannya gengsinya ada. Suka dalam hal berkomunikasi tuh emang itulah ya seninya. Tarik ulur. Seninya gitu. Terus yang kedua, aku sama Kalis sama-sama tahu apa yang kita mau gitu. Dan maksudnya take it or leave it sih, walaupun ya maksudnya dalam prosesnya tetap ya kita kan antar sesama manusia, apalagi dalam hubungan relationship sebagai pasangan harus saling kompromi. Cuma aku tuh karena ya I know what I bring to the table, jadi konsepnya aku tahu apa yang aku tidak sukai, aku tahu apa yang aku sukai, apa yang aku bisa compromise dan apa yang aku tidak bisa compromise gitu. Jadi kurang lebih persamaannya di situ. Kalau bedanya mungkin kalau bedanya bedanya apa ya? Mungkin aku gengsian tapi aku lebih bisa ngomong, ya lebih bisa ngomong kayak kalau nggak suka aku nggak mau ini nggak mau gitu. Tapi kalau Kalis, at least di film kadang ada beberapa miskom sama Mas Agus yang menurut aku sebagai Febi kayak ini harusnya kamu tuh tinggal ngomong loh, kamu maunya apa loh, kamu tuh tinggal ngomong loh, gampang loh ngomong loh, segampang tinggal ngomong, kayak kenapa diribetin Pengen aja ya. Itu perbedaannya. Mbak Kalis penasaran, Mbak
mungkin karena itu tadi ya sebenarnya yang sebagian besar dari teman-teman di luar sana itu kalau pacaran itu nggak naik mobil, nggak ngedate di cafe yang fancy, terus healingnya juga nggak ke Eropa atau nggak ke Singapura gitu ya. Gitu. Jadi kayak penasaran gitu, kayak banyak banget yang udah siap-siap mau ngajakin pacar aku nonton, karena sebagian besar followers tuh sebetulnya juga tahu kami banget ngikutin dari zaman dulu gitu. Kayak aku juga udah sering share dulu tuh tantangannya apa sebelum menikah gitu, terus pas berrelasi tuh tantangannya apa gitu. Nggak cuma misal yang sifatnya materialistik gitu ya, misalnya tentang ekonomi atau tentang apa, tapi juga perbedaan value dan sebagainya tuh rata-rata tuh teman-teman followers tuh udah pada ngikutin banget gitu. Oke. Ya, silakan. Mas Hafiz dan Mbak Kalis ini kan udah lama ya aktif gitu di media sosial, dan bukunya ini lumayan, setelah saya, walaupun saya belum pernah baca bukunya, tapi saya mau baca review-review itu, mereka semua bilang ini buku yang bagus, bla kayak gitu. Ada beban nggak sih ketika mengalihkan dari buku menjadi film gitu? Tantangannya apa sih yang paling berat? Ya. Sebenarnya kalau disebut beban lebih karena perbedaan konsep aja. Jadi buku Sebuah Seni Untuk Memahami Kasih itu kan sebenarnya bukan novel. Itu kumpulan tulisan di mana cerita 1, cerita 2, cerita 3 itu sama sekali tidak saling berhubungan karena itu potongan kisah gitu. Sedangkan kalau film itu kan harus kisah utuh, ada konfliknya, ada alur ceritanya dan sebagainya gitu lah. Jadi saat film ini dibuat, kami itu kemudian menyusun jalan cerita yang bisa kami masukkan gitu. Jadi lebih kalau disebut beban enggak beban juga, tapi kami agak merasa akan banyak orang yang mempertanyakan seberapa mirip buku ini dengan film, karena tentu saja tidak akan mirip gitu. Karena sekali lagi film itu cerita utuh, buku itu cerita terpisah gitu. Jadi yang ada di film ini, adegan-adegan yang ada di buku itu yang kemudian dimasukkan ke film itu tentu saja tidak bisa 100%. Itu antara 60 sampai 65% mentok gitu. Jadi akan ada banyak cerita baru, konflik baru yang memang itu kami ciptakan dan itu tidak ada di buku, walaupun itu kami ambil dari kisah kami secara real gitu. Jadi mungkin lebih ke perbedaan orang-orang yang sudah merasa bahwa buku ini, karena buku itu genrenya sebenarnya buku humor gitu ya, dan Kayak banyak yang kirain lucu tapi kira itu ternyata ternyata ada nangisnya, dan yang memang kami merasa membuat orang cuma tertawa itu ya bukan hal yang cukup strategis untuk bisa membuat sebuah film itu laku gitu. Kami merasa ya jangan cuma membuat orang tertawa, tapi juga kalau bisa ada sisi sentimentalnya gitu. Dan itulah kenapa kemudian Kalis juga ikut membawa kisah soal temannya dari Blora itu ya, ada Rahayu, ada beberapa temannya itu yang kemudian kami bawa itu untuk memberikan kesan sentimental. Jadi ada cerita dari si Rahayu itulah kemudian kami masukkan, walaupun kalau di buku tentu saja nggak ada Rahayu, tapi di buku apa? di buku Kalis justru ada, di kisah nyatanya itu ada, tapi di buku Sebuah Seni Memahami Kasih itu nggak ada gitu. Jadi lebih ke persepsi pembaca yang akan merasa bahwa buku dan film ini akan sangat berbeda, walaupun kalau orang yang sudah baca secara penuh akan tahu bahwa ada banyak sekali adegan yang ada di buku itu juga muncul di film gitu. Karena ini buku bukan novel gitu, kumpulan cerita gitu. Kak, aku mau nanya ke Debbie sama Siska, film kita mengangkat tentang budaya juga ya. Pengen tahu dong apa sih budaya yang dipelajari dari film yang diadaptasi dari novel ini, dan mungkin bisa ceritain juga ada nggak sih isu-isu yang dari buku ini diangkat ke dalam film? Apa ya, mungkin kalau budaya yang dipelajari itu pasti budaya Jawa ya, karena kan film ini kan base-nya bahasa Jawa, terus latar tempatnya juga Jogja abis, Jogja mentok gitu ya. Jogja Solora. Jogja Solo Blora. Mungkin dari budaya itu lebih ke budaya kekeluargaan banget sih, kayak Jawa banget gitu. Terus kalau misalnya isu yang bisa dipelajarin atau misalnya pelajaran yang dapat, mungkin isu buat perempuan-perempuan supaya tidak menggampangkan masa depan. Karena
terus juga pembelajaran buat para wanita supaya jangan salah langkah, jangan gerusak-gerusuk untuk cepet-cepet pengen punya keluarga tapi di ujungnya dia hancur lebur. Itu sih kalau aku pelajari. Terima kasih. Sama-sama Mama. Kak Feby, Kak Feby. Kak, oh masih Belum kan udah makasih. Kak Feby. Terus mungkin salah satu isunya lagi selain itu kayak karena Kalis ini datang dari Blora, terus abis itu dia punya privilege, sebenarnya privilege untuk bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi yaitu sampai sarjana, sampai ke Jogja terus habis itu kerja di Solo, tapi itu justru itu kan pencapaian baik ya, tapi sebenarnya at the same time beban juga untuk Kalis karena berarti gue harus jadi orang yang perfect untuk temen-temennya gitu, karena gue nggak bisa ada flaws sedikit nih karena temen-temennya tuh menaruh harapan yang banyak pada Kalis sebagai dia kayak perwakilan gitu loh dari kampungnya, padahal kan sebenarnya ya nggak seharusnya seperti itu karena kan ya Kalis ini individu bebas yang dia bisa memilih jalan hidupnya sendiri, nggak terkait dengan beban harus membanggakan dari kampungnya. Kayak apapun jalan yang dipilih harusnya ya sesuai dengan apa keinginan hati dan perasaannya dia, tapi karena dia kebetulan salah satu wanita yang privilege untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, justru orang-orang malah kayak jangan, ngapain sih nikah. Itu kan salah satu budaya yang kayak zaman sekarang juga cukup relate ya buat cewek-cewek yang punya karir yang baik, punya pendidikan tinggi, terus mau nikah tuh kesannya kayak ngapain sih, ntar karirnya gimana, kok kalau mau nikah tuh nggak gampang loh ya, which benar, itu di satu sisi benar, tapi di sisi lain kan nggak seharusnya menasihati orang atau menaruh maksudnya harapan ke orang berdasarkan background